Bayangkan di tahun 2025 di negeri yang katanya kaya raya, seorang anak kecil, balita berusia 3 tahun, meninggal karena tubuhnya dipenuhi lebih dari 1 kilogram cacing. Apakah ini negeri yang merdeka? Ataukah ini negeri yang gagal melindungi anak-anaknya sendiri? Namanya Raya, seorang bocah kecil dari desa Cianaga, Sukabumi. Hidupnya penuh keterbatasan. Ayahnya sakit TBC, ibunya mengalami gangguan jiwa. Raya hanya diasuh neneknya yang sudah renta. Hari-harinya dihabiskan di kolong rumah yang lembab dan kotor, bercampur kotoran ayam. Dari situlah cacing masuk, berkembang biak hingga akhirnya merenggut nyawa. Pertanyaannya, di mana negara? Bukankah ada posyandu, ada bidan desa, ada PKK? Bagaimana mungkin seorang balita meninggal karena cacing akut di Jawa Barat di tahun 2025? Gubernur Deddy Mulyadi marah. Ia bilang fungsi PKK, posyandu, dan bidan desa tidak berjalan. Ia bahkan mengancam akan perhatian untuk semua dimungkinkan. Saya akan memberikan sanksi bagi desa tersebut karena fungsi-fungsi pokok pergerakan PKK-nya tidak jalan, fungsi posyandunya tidak berjalan, dan fungsi kebidanannya tidak berjalan. Tapi Bupati Sukabumi Asep Japar membela diri. Katanya pemerintah hadir, posyandu rutin berjalan, masalahnya ada di pola asuh keluarga. Lalu, apakah semua kesalahan harus ditimpakan pada nenek yang renta? Apakah negara cukup hadir hanya di atas kertas laporan? Lebih ironis lagi, Bupati mengakui ada masalah administratif BPJS non-aktif. Apakah layanan kesehatan untuk rakyat miskin harus terhenti hanya karena kartu tidak terbaca oleh sistem? Apakah status kepesertaan lebih penting daripada nyawa seorang anak kecil? Kasus Raya adalah tamparan keras untuk kita semua. Di balik gedung-gedung megah, rapat paripurna, dan upacara kemerdekaan, masih ada anak-anak yang kehilangan hidupnya karena penyakit yang seharusnya bisa dicegah. Apakah ini arti merdeka yang sesungguhnya? Deddy Mulyadi mengatakan akan menegur keras Bupati, tapi kita juga harus menegur keras seluruh pemimpin negara ini. Karena jika di Sukabumi ada seorang rakyat yang meninggal, di luar sana mungkin ada puluhan bahkan ratusan anak lain yang sedang berjuang melawan penyakit yang serupa, tanpa pernah terangkat ke permukaan. Pertanyaannya, sampai kapan kita harus menunggu tragedi terjadi dulu baru pemerintah bergerak? Apakah kita akan terus mengibarkan bendera kebanggaan, sementara di bawahnya masih ada anak-anak bangsa yang tumbang karena kelalaian kita semua? Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.